Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Patricia Solihin dari jurusan Pendidikan Geografi kelas B Stambuk 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gunung Papandayan. Gunung Papandayan merupakan salah satu gunung api yang berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berada di ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Gunung api Papandayan merupakan kerucut paling selatan dari deretan gunung api aktif di Jawa Barat. Nah, terletak pada sekitar 70 km sebelah tenggara Kota Bandung dan termasuk Kabupaten Garut. Morfologi Gunung Papandayan. Pembagian geomorfologi Gunung Papandayan didasarkan atas perbedaan bentuk, kemiringan lereng, bentuk dan struktur lembah yang dipisahkan menjadi 4. Yang pertama, morfologi puncak Gunung Papandayan yaitu 2.640 meter. Lalu ada Gunung Masigit 2.671 meter, lalu ada Pasir Malang 2.679 meter, ada Gunung Nangkalak 474 meter, dicirikan dengan dinding tajam dan lembah sempit, erosi kuat, vegetasi lembah. Morfologi tubuh termasuk di dalamnya adalah kawah burung-burung, kawah manuk, kawah nangklak, kawah batu, dan lembah Ruslan, dibentuk oleh aliran lava dan endapan aliran piroklastik berpola aliran radier. Lalu yang ketiga itu ada morfologi kaki, dicirikan oleh morfologi berelief halus di sektor timur laut dan selatan, dan berelief sedang di sektor selatan dibentuk oleh aliran lava dan endapan aliran piroklastik berpola aliran dendritik. Yang keempat, morfologi tapal kuda merupakan depresi berarah timur laut mulai dari Kawah Mas hingga Kampung Cibalon dan Cibodas sebagai hasil dari peristiwa pembentukan endapan debris avalanche. Selanjutnya, penjelasan stratigrafi Gunung Papandayan. Batuan-batuan Gunung Papandayan terdiri dari eflata dan lava bersusun andesit piroksan yang mengandung halbrum dan olivin. Batuan-batuan ini dihasilkan oleh sumber-sumber dari gunung burung-burung, gunung alun-alun, dan gunung lain-lainnya. Gunung Papandayan didominasi oleh aliran lava andesit bastik, endapan aliran piroklastik, dan jatuhan piroklastik. Berikut merupakan gambar pembagian stratigrafi Gunung Api Papandayan dari tua ke muda. Berikut pembagian stratigrafi Gunung Api Papandayan dari tua ke muda. Nah, yang pertama itu endapan lahar Gunung Papandayan, lalu endapan jatuhan piroklastik termuda, lalu ada endapan jatuhan piroklastik tertua, dan selanjutnya endapan lahar gunung api, lalu aliran lahar lava, andesit, struktur lapisan, lalu ada aliran lava balstik, lalu ada aliran lava andesit, struktur tiang, lalu ada endapan aliran piroklastik sementara, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Gunung Papandayan. Yang pertama, erupsi Gunung Papandayan 1772 dan 2002 di Jawa Barat. Rekaman sejarah letusan Gunung Papandayan mencatat setidaknya telah terjadi 4 kali erupsi sejak 1600, yaitu pada tahun 1772, 1923, sampai 1925, lalu 1942, dan pada tahun 2002. Kejadian letusan pada bulan Agustus 1772 yaitu terjadi beberapa kali letusan besar dalam waktu 5 menit yang disusul oleh runtuhan bagian dari tubuh gunung api ini yang melanda kawasan seluas 250 km, memusnahkan 40 desa dan menimbulkan korban jiwa
sekitar 2.951 orang. Keruntuhan dinding kawah Gunung Papandayan ini pada tahun 1772 diperkirakan terjadi karena dipicunya oleh tekanan kegiatan kubah lava. Aktivitas magmatik dicirikan oleh kehadiran unsur isotop belerang disertai proses alterasi yang intensif dan berkelanjutan. Hal ini dicerminkan oleh kegiatan solfata dan fumarola di sekitar kubah kawah emas. Pada tahun 2002 kembali terjadi erupsi diawali oleh letusan freatik pada tanggal 11 November 2002 pada pukul 16.02 WIB. Disusul oleh terjadinya longsoran dinding di bagian utara kawah Nangklak pada pukul 16.40. Longsoran ini terjadi karena keadaan tebing kawah telah mengalami pelapukan hidrotermal jenuh oleh air hujan karena keadaan sedang musim penghujan dan dipicu oleh gempa bumi yang terjadi beberapa jam sebelumnya serta getaran yang terjadi akibat letusan freatik yang terjadi sejak pukul 16.02. Seri erupsi ini berlangsung selama 10 hari dan diakhiri dengan sebuah letusan tipe vulkano yang disertai dengan hempasan lateral dan runtuhan di sebagian dinding bagian dari kawah Nangklak pada 20 November 2002. Dampak letusan ini merusak kawasan dalam radius lebih kurang 1 km dari pusat letusan, tetapi tersebar hanya di dalam kawasan kawah saja. Runtuhan bagian dinding kawah di Gunung Papandayan pada tahun 1772 adalah yang terbesar menurut catatan sejarah gunung api di Indonesia. Seri selanjutnya mengenai potensi wisata Gunung Papandayan. Topografi Gunung Papandayan berada di ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahannya yaitu curam di Cagar Alam, landai di Taman Wisata Alam, dan agak curam di Cagar Alam dan di Taman Wisata Alam. Sinaran matahari rata-rata ialah sedang dan ada pengaruh musim. Pada musim kemarau terjadi kebakaran hutan. Kondisi lingkungan kawasan ini sebagai berikut: kualitas lingkungan, kebersihan, sanitasi, dan bentang alam baik. Berikut merupakan jenis wisata di Gunung Papandayan. Yang pertama, Kawah Baru. Asal nama Kawah Baru karena tahun 2002 terjadi letusan yang menghasilkan kawah di mana kawah tersebut dinamakan Kawah Baru. Kawah Baru memiliki danau air dingin berdiameter 10 meter yang terletak tepat di bawah kawah. Hal unik dari kawah Danau Baru adalah airnya mulai dari warna hijau kehitaman hingga bening tak berwarna. Dan di sekeliling kawah Baru terdapat pohon hangus yang diakibatkan oleh letusan. Selanjutnya, Kawah Emas. Asal-usul dari kawah emas yaitu zaman Belanda terdapat aktivitas penambangan di tempat tersebut. Sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa nama kawah emas diambil karena kawahnya berwarna emas. Kawah emas memiliki suhu paling tinggi dibandingkan dengan suhu kawah lainnya, terletak di tengah kubah Gunung Papandayan dengan lebar 150 meter. Lalu selanjutnya Kawah Pengantin. Kawah Pengantin terdiri dari 2 kawah. Mitos yang berkembang di masyarakat mengenai Kawah Pengantin yaitu terdapat pasangan pengantin yang terjatuh ke dalam kawah tersebut. Kawah Pengantin mengeluarkan uap belerang. Lalu selanjutnya Kawah Nangklak. Kata Nangklak memiliki arti terbuka atau jelas. Kawah Nangklak ditutupi oleh warna kekuningan yang menandakan kawah tersebut memiliki kandungan belerang yang tinggi dan menyebabkan bau belerang yang cukup kuat. Selanjutnya mengenai bencana dan mitigasi bencana Gunung Papandayan. Gunung Papandayan dilakukan sistem
pengamatan visual dan seismik dari pos pengamatan Gunung Api Papandayan yang terletak di Kampung Puspareng, Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Pemeriksaan kegiatan gunung api yang tampak di permukaan berupa hembusan asap, bualan lumpur, konsentrasi H2S, perubahan kegiatan solfatara dan fumarola, serta suhu kawah aktif dilakukan secara berkala oleh petugas pengamat. Kawasan rawan bencana. Yang ketiga, kawasan bencana sangat berpotensi terlanda oleh awan panas, aliran lava, material lontar, batu pijar, lalu guguran lava, hujan abu lebat atau gas beracun. Merupakan daerah yang terancam oleh awan panas dan aliran lava serta eflate dan lahar. Daerah ini meliputi daerah timur laut. Potensi ancaman faktor bahaya Gunung Papandayan yang memperlihatkan bahwa desa dengan nilai faktor bahaya terbesar adalah desa-desa secara geografis terletak di bagian timur laut, wilayah studi Kecamatan Cisuruap, yaitu di arah bukaan kawah. Selain itu juga tentunya memiliki jarak lebih dekat dengan kawah tersebut. Lalu penelitian ini diidentifikasi perbedaan tingkat kerentanan secara keseluruhan untuk setiap indikator kerentanan fisik, sosial maupun ekonomi di wilayah studi. Beberapa contohnya misalnya untuk indikator fisik persawahan lebih tinggi tingkat kerentanannya di bagian utara wilayah studi. Indikator fisik perkebunan lebih tinggi tingkat kerentanannya di bagian selatan. Lalu indikator sosial kepadatan penduduk serta indikator ekonomi biaya bangunan yang lebih tinggi tingkat kerentanannya di wilayah kegiatan desa atau kecamatan. Secara umum, Desa Sirnajaya berada pada zona risiko fisik dan sosial yang tinggi. Akan tetapi dari risiko ekonomi dapat diidentifikasi bahwa Desa Cibaganti, Karamatwangi, Sukawargi, dan sebagainya berada pada zona risiko ekonomi tingkat tinggi bencana Gunung Papandayan. Berikut peta risiko fisik maupun sosial dan ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai jumpa.